Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ke materi tematik tema 3, pembelajaran ketiga, 4, 5, dan 6 yang ada di subtema 1. Kita langsung mulai saja yuk. Sebelumnya masih ingat dong pelajaran kita yang sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang iklan dan juga organ pencernaan baik pada hewan maupun manusia. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungan, keberagaman lingkungan, serta fungsi masing-masing organ pencernaan manusia. Kita langsung mulai saja yuk. Yang pertama, tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Menurut kodratnya, manusia tercipta sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang alami atau alam dan seisinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun yang buatan, yaitu yang diciptakan oleh manusia. Nah, interaksi itu apa sih? Interaksi adalah hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antara satu individu dengan individu lainnya. Interaksi bisa terjadi di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan budaya, ataupun di lingkungan ekonomi. Interaksi dilakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan yang banyak ragamnya, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Interaksi manusia dengan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti laut, gunung, sungai, awan, suhu udara, tanah, iklim, dan cuaca. Lingkungan biotik adalah lingkungan alam yang berupa makhluk hidup, sedangkan lingkungan abiotik berupa benda mati. Interaksi manusia dengan alam dilakukan melalui penyesuaian diri atau adaptasi dengan lingkungan. Contohnya, seperti saat petani hendak menanam padi, petani harus menyesuaikan dengan waktu tanam. Bentuk-bentuk dominasi alam. Dominasi alam maksudnya adalah aktivitas atau kegiatan yang dapat menguasai alam, misalnya dengan penebangan hutan secara liar, penggalian pasir di sungai, ataupun dengan membuka lahan dengan membakar hutan. Kegiatan manusia tersebut dapat mendominasi alam yang jelas menimbulkan efek yang berbahaya bagi kehidupan bumi. Selain dapat merusak alam, juga dapat merusak lapisan oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Apa yang terjadi jika tidak ada udara yang bisa dihirup untuk bernapas ya? Interaksi sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial menghasilkan interaksi sosial. Interaksi dengan lingkungan sosial ini terjadi jika individu saling berkomunikasi, yaitu syarat utama terjadinya interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial yang pertama adalah keinginan untuk meniru orang lain atau imitasi. Yang kedua, keinginan untuk memengaruhi orang lain atau sugesti. Yang ketiga, keinginan untuk sama dengan orang lain atau identifikasi. Dan yang terakhir adalah rasa tertarik kepada orang lain atau simpati. Di lingkungan sekolah dan rumah juga terjadi interaksi loh. Contoh mudahnya adalah interaksi antar anggota keluarga, antar teman, antar guru, dan siswa. Keberagaman di lingkungan. Jenis-jenis keberagaman. Yang pertama, ada keberagaman di rumah. Dalam keluarga, ada perbedaan seperti perbedaan sifat, hobi, dan kebiasaan antar anggota keluarga. Lalu ada keberagaman di sekolah, seperti perbedaan kelas, suku bangsa, agama, dan yang lainnya. Lalu ada juga keberagaman di masyarakat, seperti perbedaan suku bangsa, agama, kebiasaan, budaya, tradisi, dan hal-hal lainnya yang menimbulkan keberagaman. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya tentang fungsi organ pencernaan manusia. Proses pencernaan makanan. Pada mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik melalui proses mengunyah.
Tanpa adanya gigi, manusia akan sulit memakan makanan yang dimakannya. Gigi tumbuh di dalam lesung pada rahang dan memiliki jaringan yang mirip seperti tulang. Gigi tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, leher gigi, dan akar gigi. Lidah atau lingua berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Saraf pada lidah juga sensitif terhadap panas, dingin, dan juga tekanan. Kerongkongan atau esofagus. Setelah dicerna dalam mulut, makanan akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung dengan panjang sekitar 25-30 cm. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut kehendak kita. Sebelum masuk ke dalam esofagus, makanan akan melewati teka atau faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan, maka pada faring terdapat epiglotis. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernapasan. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut sebagai gerak peristaltik. Gerak ini terjadi karena otot yang memanjang dan melingkari dinding kerongkongan secara bergantian. Lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar seperti kantung. Organ ini terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri dan sebagian tertutup oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai huruf J dan dapat mencerna makanan secara mekanik karena memiliki lapisan-lapisan otot. Usus halus. Usus halus adalah saluran otot dengan panjang sekitar 6-8 meter. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari dengan panjang kurang lebih 25 cm, jejunum atau usus kosong sekitar 25 cm, dan ileum atau usus penyerapan dengan panjang sekitar 3,6 cm. Duodenum terhubung dengan dua organ penting, yaitu hati dan pankreas. Jejunum adalah tempat melanjutkan proses pencernaan kimiawi oleh enzim-enzim, sedangkan ileum memiliki jonjot usus atau villi yang menyerap sari-sari makanan hasil pencernaan dan siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Ileum adalah bagian terpanjang dari usus halus untuk penyerapan maksimal terhadap sari-sari makanan. Usus besar atau kolon. Usus besar disebut demikian karena diameternya lebih besar daripada usus halus. Panjangnya kira-kira 1,5 meter dengan bentuk seperti U terbalik. Fungsi usus besar untuk menyerap kembali air dan mineral serta bahan makanan yang telah diambil sari-sarinya oleh usus halus. Di dalam usus besar ada koloni bakteri Escherichia coli yang hidup bersimbiosis dan membusukkan sisa makanan sehingga menjadi feses atau tinja. Feses yang terbentuk akan ditampung sementara dalam rektum. Jika feses sudah siap untuk dibuang, otot rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus, yaitu lubang tempat membuang feses dari tubuh. Nah, sampai sini selesai sudah materi kita. Alhamdulillah. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Bu Nia atau Bu Titi ya. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya.